Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut yang berupa padatan, cairan atau gas dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia di mana zat terlarut terdispersi dalam pelarut. Berikut adalah beberapa sediaan produk kosmetik berupa larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Destina dengan NIM 123500065. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang penggolongan produk kosmetik dan analisis bahan pada sediaan larutan berupa toner. Dalam hal ini saya mengambil 3 contoh produk, yaitu yang pertama produk Clean and Clear Essential Oil Control Toner. Bahan-bahan yang terdapat di dalamnya yang pertama yaitu Clean and Clear Essential Oil Control Toner, yang kedua Mrs. Glow Glowing Toner, yang ketiga Sari Ayu Mawar Refreshing Toner. Ketiga produk ini digolongkan dalam sediaan kosmetik larutan. Identifikasi bahan yang pertama, Clean and Clear Essential Oil Control Toner. Bahannya yaitu water, kegunaannya sebagai solvent, glycerin sebagai humectant, panthenol sebagai zat aktif menyebabkan antiinflamasi, salicylic acid sebagai exfoliant agent, allantoin sebagai agen pelembab, polysorbate 20 sebagai pengemulsi, sodium hydroxide sebagai agen alkali, fragrance sebagai wewangian, alkohol-denat sebagai solvent, polyquaternium 7 sebagai bahan pelembab, benzophenone 4 sebagai anti-UV, CI42090 sebagai pewarna biru berlian. Lalu identifikasi bahan yang kedua dari produk Mrs. Glow Glowing Toner. Yang pertama yaitu terdapat bahan aqua sebagai solvent, butylene glycol sebagai humectant, Morus alba extract sebagai antiinflamasi antioksidan yaitu zat aktifnya, sodium PCA sebagai humectant, phenoxyetanol sebagai pengawet, gliserin sebagai humectant, gliserin glabra extract sebagai zat aktif pencerah, aloe barbadensis extract sebagai zat aktif moisturizer, silyl glucoside sebagai penahan kelembapan, ETA sebagai chelating agent, citric acid sebagai pH adjust, CI19140 sebagai pewarna kuning sintetis, CI42090 sebagai pewarna biru berlian, CI77499 sebagai pigment black iron oxide. Lalu identifikasi bahan produk Sari Ayu Mawar Refreshing Toner. Bahan-bahannya itu water sebagai solvent, glycerin sebagai humectant, alkohol sebagai solvent, sorbitol sebagai humectant, Gardenia Desminoides leaf extract sebagai antiradikal bebas yaitu zat aktifnya, Phyllanthus niruri extract sebagai zat aktif antioksidan antiinflamasi, Rosa damascena flower oil sebagai essential oil antioksidan dan antiinflamasi, tocopherol acetate sebagai vitamin E antioksidan, Mentha piperita oil sebagai natural fragrance, propylene glycol sebagai solvent, PEG 40 hydrogenate castor oil sebagai pengemulsi, tridecet 9 sebagai pengemulsi,
1,2 hexadieniol sebagai solvent, C-pyrrole glikol sebagai emulien, penetil alkohol sebagai masking, polisorbate 20 sebagai pengemulsi, sodium metabisulfite sebagai pengemulsi, sodium metabisulfite sebagai pengemulsi, sodium chloride sebagai pengental, penoksietanol sebagai pengawet, sodium benzoat sebagai pengawet, chlorphenazine sebagai pengawet, fragrance sebagai wewangian, Ci16255 sebagai pewarna merah sintetis, Ci19140 sebagai pewarna kuning sintetis, Ci28440 sebagai pewarna brilliant black. Untuk pembuatan sedian toner sendiri, kita perlu mempertimbangkan yaitu kelarutan bahan-bahan yang digunakan. Untuk larutan yang paling sulit itu kita larutkan paling pertama, dan untuk jumlah yang paling sedikit itu yang kita masukkan ke yang pertama. Untuk cara pembuatan produk, karena setiap produk memiliki bahan yang berbeda, maka cara pembuatannya pun menggunakan metode dan proses yang berbeda-beda tergantung pada jenis produk tersebut, zat aktif yang digunakan, maupun bahan-bahan eksipien lainnya. Untuk langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya dahulu, seperti spatula, wadah, pengaduk, timbangan, dan alat ukur. Setelah itu kita membuat larutan dasarnya. Menggunakan wadah bersih, kita tuangkan aqua sebagai pelarut utamanya, lalu dipanaskan apabila diperlukan, tetapi jangan sampai mendidih. Lalu ditambahkan zat-zat seperti butilen glikol dan gliserin, lalu diaduk hingga larut atau hingga larutan homogen. Setelah itu ditambahkan agen pengental, contohnya seperti hidroksietil selulose sedikit demi sedikit, lalu diaduk hingga larut dan tidak menggumpal. Setelah menambahkan bahan pengental, kita tambahkan bahan-bahan aktif lainnya. Untuk penambahan bahan aktifnya, itu kita bisa memasukkan bahan-bahan aktif seperti Rosa damascena flower oil, lalu tocopherol acetate, Phyllanthus neruri extract, lalu seperti pantenol, dimasukkan bahan aktifnya, lalu diaduk hingga tercampur rata, lalu bisa ditambahkan bahan-bahan seperti PPG 20 metil glukos, ether. Setelah bahan-bahan dicampur rata atau diaduk hingga homogen, lalu tahap selanjutnya yaitu kita memeriksa pH dari sedian toner tersebut. pH ideal toner sekitar 4,5 hingga 6,5. Oleh karena itu, apabila pH di atas atau di bawah, bisa kita adjust menggunakan bahan-bahan adjust pH, seperti contohnya yaitu triethanolamin atau TEA. Setelah melakukan pengecekan pH, lalu kita uji mutu. Setelah uji mutu, apabila toner sudah sesuai standar, maka kita dapat melakukan pengemasan, yaitu menuangkan toner ke dalam
wadah yang bersih dan steril. Untuk penyimpanannya sendiri, toner perlu disimpan di tempat yang sejuk dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Hal ini untuk menjaga kestabilan bahan aktif di dalam toner tersebut. Nah, untuk pengujian mutu atau evaluasi mutu, yaitu kita perlu mengevaluasi organoleptik, evaluasi pH, evaluasi mikrobiologi, evaluasi viskositas, evaluasi sensori, dan evaluasi homogenitas. Sediaan toner yang baik yaitu memiliki warna yang jernih, itu membuktikan homogenitas larutan, yaitu tidak terdapat partikel yang mengambang di dalam larutan, lalu memiliki aroma dan warna yang sesuai dan menarik. Untuk evaluasi pH, yaitu pH standar sediaan toner di antara 4,5 hingga 6,5 dengan pengukuran menggunakan pH meter. Evaluasi mikrobiologi menggunakan teknik lempeng total, itu untuk menguji adakah kontaminasi bakteri di dalam sediaan toner tersebut. Hal ini diperlukan agar sediaan toner yang kita buat aman dari cemaran atau kontaminasi bakteri. Untuk evaluasi viskositas, yaitu standar kekentalan toner wajah yang baik kurang dari 5 CPS dengan pengukuran menggunakan viskometer dengan spindle nomor 1 dengan kecepatan 60 rpm. Evaluasi sensori, sediaan toner yang ideal tidak menyebabkan iritasi kulit, tidak memberikan kesan lengket, memberikan kesan segar pada kulit, dan stabil. Untuk evaluasi homogenitas, yaitu sediaan yang partikel tercampur secara merata hingga sediaan tampak jernih, tidak adanya butiran atau partikel yang terlihat kasat mata. Oke. Dapat disimpulkan bahwa sediaan larutan memiliki zat terlarut dan pelarut. Yang kedua, dalam pembuatan sediaan, bahan yang solid larut dan jumlah yang paling sedikit dilarutkan paling pertama. Yang ketiga, yaitu pembuatan sediaan harus melalui uji berupa uji pH, uji viskositas, organoleptik, dan sensori. Yang keempat, sediaan toner yang baik memiliki tekstur yang tidak terlalu kental, jernih, dan memiliki pH di antara 4,5 hingga 6,5. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.